Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba saya ambil ya biar semangat dulu ya Bu ya. Kalau saya ucapkan UPTD SD Negeri 27 Provinsi 4, jawabannya gimana Bu? Luar biasa, gitu Bu ya. Bisa ya Bu ya? SD 27 Provinsi 4. Luar biasa. Mantap sekali semangatnya. Tepuk tangan. Alhamdulillah syukurillah salatan wassalamu ala Rasulillah. Pertama kali marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini pada siang hari ini kita masih berkumpul di ruangan sekolah kita ini guna dalam kegiatan yang akan saya laksanakan nanti. Kemudian sholawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nantinya menjadi umat yang mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PTD SD Negeri 27 Provinsi 4 Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang hadir pada hari ini. Izinkan pertama kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini karena telah mendukung saya dalam melaksanakan melaksanakan tugas, salah satu rangkaian tugas di program guru penggerak saya, yaitu aksi nyata diseminasi atau menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Tapi sebelum saya masuk pada materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking dulu ya Bu ya. Kita goyang-goyang dulu ya Bu ya. Bisa ya Bu ya? Yang ice breaking seperti ini udah pernah lihat ya Bu ya? Sama-sama ya Bu ya. Udah, itu pun pemain juga dari sini.
Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Materi ini kemarin sudah saya pelajari di program bergerak, tapi jujur sebelumnya ini belum sepenuhnya saya pahami. Makanya di sini saya sambil presentasi sambil mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi tentang budaya-budaya positif di sekolah yang nantinya mungkin bisa kita terapkan sama-sama di sekolah kita ya Bapak Ibu. Sebelum saya memasukinya, masih pada materi budaya positif. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang tahu nggak ya budaya positif itu apa? Budaya positif. Ya Bapak Ibu, iya Bu. Budaya positif menurut saya budaya yang merubah ke arah yang lebih bagus untuk anak, merubah karakter anak yang lebih bagus di dalam dirinya. Tepuk tangan dulu tuh Ibu. Budaya yang baik untuk merubah anak menjadi lebih baik lagi, gitu ya Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Budaya positif, menurut saya budaya positif adalah sesuatu yang dampaknya baik yang akan kita lakukan sehari-hari, baik untuk kita maupun untuk anak-anak. Mungkin gitu Pak. Terang Bapak Putra. Baik, Bapak Putra adalah sesuatu yang berdampak baik yang dapat dilakukan dari kita sendiri sebagai guru dan juga dari anak-anak, gitu ya Bapak Ibu. Baik, jawaban dari benar sama Bapak Putra sangat bagus, sudah mengarah ke sana. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan kita yang bernilai baik. Nilai-nilai dan keyakinan kita yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya tadi sama seperti yang disampaikan Pak Putra dan jadi budaya positif ini tadi ada 8 nilai yang ada 8 konsep yang akan saya terangkan di hari ini. Nanti kita akan bahas satu. Mulai dari yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini ya sama-sama akan kita terapkan. Yang awalnya kemarin itu kita masih menggunakan kurikulum 13 dan kita akan berubah menjadi kurikulum merdeka. Dan tadi di sekolah kita sudah ada kelas 1 dan kelas 4 yang sudah terapkan. Yang kedua nanti kita akan membahas disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam konsep dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh posisi kontrol guru dan yang kedelapan segitiga diskusi. Baik, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ini hilang semua saya kerja. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Bapak Hajar Dewantara menggunakan kata menuntun. Mungkin yang saya pahami, kalau tidak berbeda dengan Bapak Ibu semua ya, pendidikan kita yang lalu-lalu itu sifatnya bukan menuntun tapi menuntun. Mungkin ada yang merasakannya atau ada yang menerapkan. Yang saya rasakan kemarin selama saya bersekolah dulu, yang saya rasakan pendidikan itu menuntut. Menuntut apa? Agar anak harus bisa sesuatu apa yang dipaksakan oleh gurunya. Yaitu memang saya alami tuntutan kurikulum. Mungkin sampai sekarang masih ada yang begitu ya. Jadi semua anak harus memahami kurikulum yang ditetapkan untuk semua. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah menuntun. Menuntun yang dimaksudkan Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah apa?
seperti Pak Kiai Haji Dewantara itu memberi contoh seperti ini. Pendidikan guru antara guru dengan murid, hubungan antara guru dengan murid mengibaratkan seorang petani dengan tanamannya. Jadi tugas petani apa Bapak Ibu? Iya, menanam, merawat. Jadi Pak petani itu hanya merawat agar tumbuhan itu dari biji itu dia dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita semua manusia memiliki kodrat ya Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita menuntut seperti Pak tadi dari merawat tumbuh kembangnya tumbuhan agar dianya tumbuh dengan bagus, seperti dibersihkan, diberi pupuk agar dia sampai berbuah dengan buah yang berkualitas baik seperti itu. Ketika kita menanam biji jagung, apakah kita mengharapkan itu akan berbuah menjadi buah apel? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Ketika kita menanam pohon ubi, apakah akan tumbuh kentang di dalamnya? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan Bapak Kiai Haji Dewantara itu tadi, semua manusia memiliki kodratnya. Semua seperti tumbuhan, ada yang dikodratkan menjadi jagung, ubi, apel dan segala macam. Kita juga manusia memiliki kodrat masing-masing yang kita kenal sekarang dengan bakat dan minat. Jadi pendidikan yang paradigma baru ini harus menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi pendidikan itu tidak disamaratakan. Jadi harus dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Seperti tumbuhan tadi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya sebutkan tadi. Berdiferensiasi itu kalau kata dasarnya ada different, bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Berbeda, perbedaan. Jadi pendidikan di kurikulum Merdeka itu mengedepankan perbedaan. Perbedaannya apa aja? Ini banyak sekali Bapak Ibu perbedaannya. Karena anak-anaknya berbeda bakat dan minatnya dan kemampuannya, maka pendidikan pengajarannya juga harus berbeda. Bimbingan dan layanannya harus juga berbeda. Cara menuntunnya juga berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang kelas 1 dan kelas 4 sudah mendapatkan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Tapi ya saya akui begini, saya bukan menjudge Bapak Ibu. Saya paham keadaan sekolah kita dengan yang seperti ini, dan juga dari pihak dinas dan pemerintah yang belum maksimal untuk menyebarkan pemahaman tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang ini khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4, saya paham, saya maklum dengan keadaan kita. Walaupun belum terlaksana semua apa yang diharapkan dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini, tapi setidaknya kita sudah berusaha mengarah ke sana ya Bapak Ibu. Tapi nanti dengan beberapa kali nanti mungkin saya akan mengisi seperti ini lagi ke depannya selama program pendidikan guru penggerak CDP. Mungkin ada sedikit nanti yang saya tambahin lagi tentang bagaimana pembelajaran kurikulum Merdeka di kedepannya, gitu ya Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke disiplin positif. Ada yang tahu Bapak Ibu disiplin positif? Tadi budaya positif di sekolah. Sekarang disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Ada Bapak Ibu? Apa sih disiplin positif? Atau disiplin itu apa sih? Oke. Apa tadi dulu? Oh ya, tepat waktu kata Bu As. Yang lain? Iya Bu Sal? Sesuai aturan dari Gubernur. Dari Bu As tepat waktu, dari Gubernur sesuai aturan, mengikuti tata tertib. Ada lagi yang lain Bu?
Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa ingin hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Mungkin itu Pak Hen, terima kasih. Oke, silakan dulu kalian. Baik, cara yang dilakukan untuk membimbing murid gitu ya, menemukan kesadaran diri tanpa adanya ancaman hukuman ini gitu ya. Itu dari misalnya ada yang lain tadi Bu? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin positif, ya benar yang dibilangkan Bu Salimah tadi. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi saya sendiri sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak mengartikan disiplin itu yang ini tepat waktu, taat peraturan dan segala macam seperti itu. Yang saya pahami juga seperti itu. Tapi ketika mengikuti program guru penggerak ini, di sini kami diberi materi yaitu salah satunya kemarin disiplin positif, belajar tentang ini ya Ibu. Disiplin artinya belajar, merujuk pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini gitu. Nilai-nilai yang diyakini nanti di belakang ya Bapak nilai-nilainya ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini sama ya seperti yang disebutkan tadi ya. Kita sebagai guru pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini saya menangkap sebenarnya disiplin itu bukan maaf ya Bu Asia, ya, bukan tentang taat aturan atau ya itu turunannya, memang iya tapi itu nanti itu turunannya itu bukan disiplinnya itu. Jadi disiplin itu belajar menumbuhkan kesadaran diri peserta didik untuk bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakannya yang berdasarkan nilai-nilai universal tadi. Nah ini tadi, di sini tadi banyak nilainya. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini juga memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa sih yang harus dilakukan murid-murid ini? Yang harus diyakini murid-murid, yang harus dimiliki oleh murid-murid, Bapak Ibu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Ada yang mau ngasih pendapat apa sih nilai-nilai kebajikan? Contoh nilai kebajikan. Atau boleh nilai-nilai kebajikan adalah bla bla bla, atau contoh nilai kebajikan adalah bla bla bla. Ada Bapak Ibu? Kalau pengertiannya sih nilai-nilai kebaikan adalah belajar sama dengan kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Jadi merubah anak itu mengarah ke yang lebih baik tadi. Tapi apa contohnya? Apa contohnya Bu? Rajin, bangun pagi. Iya. Oke, sebutkan aja Bapak dengan suara kuat Bapak Ibu. Apa tadi contohnya? Rajin, lagi Bu. Percaya diri. Tanggung jawab. Iya, lagi Bu. Berani, taat. Iya. Syukur. Bagus sekali ya Bu. Itu tadi itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di sini ya Bapak Ibu. Nanti coba kita lihat di depan Ibu. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai yang kita yakini seperti tadi percaya diri. Jadi semua orang ini mengakui bahwa percaya diri itu memang nilai yang baik. Kemudian menghormati. Semua suku bangsa di dunia ini meyakini bahwa menghormati itu ada nilai yang
baik, nilai kebajikan seperti itu. Jadi yang meyakini nilai itu baik bukan hanya segelintir orang aja gitu. Karena contohnya, kalau saya boleh mengesampingkan, seperti geng motor itu, mereka itu galau-galan di jalan itu yang mereka merasa baik gitu. Tapi itu kan menurut keyakinan mereka gitu. Tapi kan menurut kita tidak. Jadi itu tidak diakui secara universal. Jadi itu bukan merupakan suatu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang diakui lintas agama, bangsa, suku bangsa, latar belakang dan semua. Jadi seluruh dunia mengakui bahwa nilai itu memang baik. Begitu ya Bapak Ibu. Contohnya adalah ini dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya yaitu ada 6 dimensinya. Nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang kita pelajari kemarin ini: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan yang diyakini dari profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sepakat juga memang ini nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Kemudian nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program (PYP). Nilai kebajikan dari mereka adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu mungkin kalau saya sepakat kalau ini memang nilai yang baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke, dan yang terakhir dari keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Masih ada beberapa yang lain lagi tapi tidak saya masukkan semua ya Bapak Ibu. Jadi inilah nilai-nilai yang harusnya, dan yang pertama harus kita miliki dulu sebagai guru, sebagai pendidik. Kita dulu yang memilikinya, kita dulu yang mempunyainya, kita dulu yang belajar. Sebelum, karena ini prinsip guru itu, kita dulu yang belajar baru bisa membelajarkan orang lain. Makanya kita kalau di pendidikan itu kita ada kuliah pendidikan supaya bisa mendidik seperti itu. Makanya terlepas dari gelar sarjana seperti yang ini juga, kemampuan-kemampuan seperti ini juga kita dulu yang punya gitu. Harus kita dulu gitu. Biar kita juga bisa memberikan pelajaran kepada anak, menularkan, menjadi teladan gitu. Karena guru itu kan menjadi teladan. Yang pertama dilihat anak itu kan adalah kita di sekolah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tampilkan akan dilihat seperti itu. Apalagi kalau ada murid yang kritis, kita terlambat seperti saya yang terlambat. Ketika saya memarahi murid saya yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Seringkali kamu terlambat, padahal saya sendiri terlambat. Mungkin karena dia anaknya takut, makanya tidak berani protes. Tapi nanti di belakang, ia akan bercerita kepada kawannya, Bapak itu sudah terlambat, maksud para ikan yang terlambat sekali 2 kali, kan begitu. Makanya kita ya di sini saya bukan menyindir ya Bang. Saya mengulik diri saya sendiri. Jadi saya masih berusaha untuk menjadi teladan yang baik, itulah saya. Walaupun masih ada banyak kekurangan. Selanjutnya keyakinan kelas. Dari nilai-nilai yang kita pelajari tadi, seharusnya akan kita terapkan pertama kali di kelas dan akan kita terapkan ketika kita semua guru-guru menerapkan keyakinan dan nilai-nilai yang tadi melalui keyakinan di kelas. Mungkin sekolah ketika semua kelas murid-muridnya sudah menunjukkan nilai-nilai yang baik, maka otomatis di sekolah kita semua menunjukkan nilai-nilai yang baik. Karena ketika dari ruangan yang kecil mereka sudah berperilaku baik, menunjukkan nilai-nilai yang baik, otomatis ketika mereka keluar kelas juga akan menunjukkan nilai-nilai yang baik pula. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang mau ngasih tanggapan? Kenapa sih kok keyakinan kelas? Silakan.
Menurut Bu As, peraturan kelas harus dipaksakan dengan paksaan gitu ya Bapak Ibu. Baik. Dengan ancaman, dengan hukuman. Peraturan diikuti dengan hukuman. Peraturan benar ya. Peraturan itu diikuti dengan hukuman. Kalau keyakinan kelas Bu, Ada tadi dulu. kalau keyakinan kelas ada tadi ulurnya gitu ya. Kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ada tadi ulurnya. Tapi kan saya masukkan pula di sini. Harusnya ada di sini kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana ini? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Untuk saat ini masih peraturan kelas ya Bapak Ibu. Oh, kelas 6 sudah kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Oke. Yang lain itu kesepakatan. Oke. Berarti yang Bapak Ibu di sini sudah menerapkan. Tadi masih ada yang peraturan Bu. Di sini kesepakatan Pak Cici, kesepakatan kelas ada C. Oke. Berarti Tapi yang menonjol masih peraturan, walaupun kita punya kesepakatan. walaupun tertuliskan kesepakatan, tapi pelaksanaannya masih peraturan. Menonjolnya peraturan. Oke. Di sini akan sama-sama kita bahas ya Bapak Ibu. Dan di bawah dulu ya. Peraturan kelas benar tadi yang disampaikan Bu Nur Bu As. Peraturan itu merujuk pada pembuatannya satu arah. Biasanya menggunakan kata-kata yang negatif. Seperti kata negatifnya apa Bu? Contoh, jangan berisi. Gitu ya Bu ya. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu ya Bu ya. Padahal belakangan ini kita sadari banyak juga yang memberi pendapat ketika kita mengucapkan kata jangan disinyalkan, diibaratkan menjadi suatu perintah kepada anak. Begitu ya Bu ya. Ketika kita ngomong jangan maka semakin dikerjakan, dilakukan gitu. Dan ini biasanya diikuti dibarengi dengan hukuman gitu. Jadi pembuatannya ini hanya satu arah biasanya ya Bu. Kalau peraturan ya biasanya hanya satu arah dari ibu gurunya atau dari bapak gurunya. Ini peraturan kelas kita. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh jerit-jerit, jangan ganggu kawannya. Banyak ya Bu ya. Iya. Jadi itu peraturan. Kesepakatan. Kita naik ke kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya sudah dilakukan dari dua arah, dari guru dan juga murid, dari siswa. Baik. Akan tetapi di kesepakatan kelas ini juga masih diikuti dengan konsekuensi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Biasanya ada kan Bu? Ya. Dan kesepakatan kelas ini harusnya tidak boleh menggunakan kata negatif. Kalau tadi ibarat katanya yang di peraturan tadi, jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif Bu. Buang sampah pada tempatnya. Itu biasanya kesepakatan seperti itu, menggunakan kata-kata yang positif seperti itu. Itu kalau keyakinan kelas. Sekarang kita naikkan lagi dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah hal-hal, nilai-nilai yang kita yakini guru dan murid untuk dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Nilai-nilainya apa? Yang tadi Bapak Ibu ini. Nanti kita bisa buat nilai sendiri dari sini.
kita bisa ngambil nilai yang disepakati universal bersama, atau kita yang atau kita buat nilai sendiri yang memang kita yakini itu benar. Seperti contohnya tadi, jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Kita ubah menjadi kesepakatan kelasnya, buang sampah pada tempatnya. Kalau nilai-nilai yang diyakini tentang buang sampah pada tempatnya itu apa sih, Bu? Nilainya kebajikannya apa sih? Mandiri, tahu mereka buang sampah. Komitmen tidaknya. Habis itu indah bertanggung jawab. Yang paling dasar, Bu, dari sampah itu apa sih? Bersih, Kebersihan. Jadi kalau tadi yang pertama ditulis itu jangan buang sampah pada tempatnya. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Kita naikkan lagi menjadi keyakinan kelas. Tulisannya apa jadinya? Kebersihan sebagian Kebersihan. dari iman. Kebersihan aja mungkin kalau boleh dilanjutkan bisa, tapi kebersihan saja sudah boleh. Makanya dari itu tadi kita sama-sama menerapkan disiplin positif kita di keangkanan. Kita menanamkan disiplin positif ini berdasarkan nilai-nilai tadi. Banyak nilai-nilainya. Kalau yang tadi kan contohnya kebersihan. Yang lain misalnya bagaimana sih sikap murid kepada gurunya? Nilai kebajikannya apa, Bu? Menghormati. Begitu. Itulah nilai kebajikan. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif ini, kita menanamkan nilai di diri anak masing-masing. Ketika mereka meyakini ada nilai-nilai yang diyakini dia, oh di sekolah itu harus bersih, harus menghormati, gitu. Ada nilai-nilai yang disepakati, gitu. Jadi bukan jangan buang sampah sembarangan. Itu kan belakangnya ada buang sampah jadi dipanggil guru atau dimarahi atau segala macam gitu. Ketika mereka sudah meyakini ada nilai dalam dirinya, seperti kita gini, seperti kita sendiri, oh kita sadar gitu. Misalnya contohnya ke diri kita sendiri lah. Aku nggak mandi nanti aku cuma akan bau, nggak bisa tidur, panasan, gatel. Nah kan kita punya nilai di dalam diri kita kan, Bu. Makanya kita harus mandi seperti itu. Itulah yang tugas kita itu menanamkan nilai kepada anak seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Ini yang saya sebutkan tadi. Kebersihan. Kebersihan itu kan mencakup semuanya. Ya Bu, baik dari dirinya sendiri, dari dirinya itu harus bersih, harus rapi. Ke sekolah itu harus mandi, gosok gigi, itu dari dirinya. Kalau di lingkungan sekolah bagaimana? Itu tadi membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada sampah yang berserakan itu diikuti, seperti itu. Itu bersifat abstrak. Jadi tidak ada poin khusus yang tajam misalnya gitu. Seperti membuang sampah pada tempatnya, itu kan ke abstrak ya Bu ya. Udah jelas. Jadi kebersihan ini kan abstrak. Jadi harus diyakini gitu. Bagaimana sih langkah turunan dari kebersihan itu apa aja sih? Gitu. Jadi itu nanti kita sebagai guru yang akan membimbing murid-murid. Yang kedua berupa pernyataan universal, ya yang tadi semua udah bahas tadi bahwa semua sepakat bahwa nilai itu memang baik. Dibuat dalam bentuk positif, sama seperti tadi kalimatnya positif, bukan dari kalimat negatif ya Bu. Sedikit saja agar mudah diingat, sedikit aja, karena turunan dari keyakinan kelas itu banyak. Seperti kebersihan itu ada turunannya, menghormati ada turunannya, tanggung jawab ada turunannya, gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, mungkin 4-5 saja sudah cukup. Yang penting anak paham apa sih dari nilai itu yang harus dilakukan, seperti itu. Mungkin kalau sepakat peraturan kelas itu mungkin banyak, bisa lebih dari 5 atau bahkan 10 kalau peraturannya ya. Kalau kesepakatan pun masih banyak juga, tapi
Kalau keyakinan kelas sedikit saja, jangan banyak, karena turunannya banyak. Gitu. Maka ketika anak meyakini suatu nilai, mereka memahami juga dari nilai kebersihan apa aja sih yang harus dilakukan, apa aja sih yang tidak boleh dilakukan, seperti itu ya Bu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan disamakan nanti keadaan kita di sekolah di sini samakan dengan sekolah yang di kota, seperti itu Ibu. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini sama seperti yang tadi Ibu, dilibatkan harus dua arah gitu, tidak boleh searah seperti peraturan. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, baik. Mungkin kalau ini saya sepakatnya gini, mungkin kita membuat keyakinan pada saat awal semester itu nanti sudah 4 seperti itu. Tetapi ketika berjalannya waktu, ada nilai-nilai yang tidak dipahami, yang dilanggar oleh siswa. Nah itu kita tinjau kembali. Kalau memang ada yang kurang, kita tambahi. Kalau ada yang kurang tepat, kita perbaiki. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi 3 Bapak Ibu. Ketika anak-anak berperilaku di sekolah, apapun itu, baik belajar, melakukan kegiatan di luar kelas, senam, keagamaan, bermain dengan temannya, itu didasari oleh 3 ini, motivasi perilaku manusia. Apa sih yang mendasari melatar belakangi seseorang melakukan seperti itu? Sama seperti kita juga. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada yang ngasih contoh Bu? Ada yang ngasih contoh Bu? Ada yang ngasih contoh Bu? Untuk perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak ada Bu? Contoh seperti ini. Andi pagi ini melakukan piket. Kalau kita masukkan ke sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bagaimana ceritanya? Yang tidak melaksanakan piket, akhirnya gurunya ngasih hukuman. Iya, itu kalau tidak dilaksanakan. Gitu. Jadi motivasinya karena takut dihukum, maka dia piket. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kalau tidak mengerjakan PR sama, karena takut dihukum, makanya tidak piket. Atau dianya atau dianya piket karena takut nanti diejeki kawannya. Oh, kok nggak piket, mas-masan kau kayak itu kan nggak nyaman jadinya, gitu ya. Itu perilaku yang paling bawah. Ini sebenarnya perilaku paling bawah. Tapi saya meletakkannya di atas. Perilaku yang mendasar yang paling bawah itu ini, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya bagaimana Ibu? Cari muka. Cari muka lagi Bu. Tidak bekerja. Misalnya kerjanya piket, misalnya datang piket. Ibu. Ketika dipantau berarti ya Bu ya. Dipantau. Piketnya di depan kantor aja. Oh, piketnya di depan kantor aja. Berarti ingin mendapatkan ini ya Bu ya. Ujian gitu ya Bu ya. Ya piket sana-sana nggak depan kantor aja. Ya maka itu. Iya. Berarti kalau kita piket, siapa tadi yang misalnya kita di kelas, Iya. siapa tadi yang piket? Si Andi Pak, wah bagus kamu rajin sekali gitu. Kelasnya kita sudah bersih, Pak bagusnya bersih, kamu rajin kali piket hari ini seperti itu. Jadi dia motivasi dalam dirinya apa? Dia mendapat ujian. Atau biasanya mengerjakan PR, gurunya yang pakai stempel apa Bu yang kemarin? Nah, stempel lucu-lucu keren itu ya Bu ya. Dia mengerjakan PR, mengerjakan PR aku biar nanti dapat stempel yang cantik, dapat bintang, seperti itu ya Bu ya. Jadi motivasinya itu untuk mendapatkan pujian atau imbalan seperti itu. Nah, dan yang kedua ini menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini nggak kelihatan ya. Ini motivasi ekstrinsik, artinya apa? Iya, motivasinya berasal dari
luar. Dan motivasi berasal dari luar ini hanya berdampak berjangka pendek. Ketika dia tidak mendapatkan hukuman, ketika dia tidak mendapatkan pujian atau imbalan, dia tidak melaksanakan. Makanya dia belum punya nilai di sini. Belum menerapkan nilai apa tadi Bu? Nilai kebajikannya apa tadi? Kalau contohnya tiket, belum menerapkan nilai kebersihan. Sama satu lagi apa Bu? Tanggung jawab. Jadi belum ada dalam dirinya. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang motivasi intrinsiknya. Motivasi berasal dari dalam Diri sendiri. Iya. Jadi motivasi ekstrinsik ini ketika anak sudah memiliki motivasi intrinsik ini jangkanya panjang. Ketika dia yakin, kalau sudah dari SD dia yakin, maka akan sampai ke SMP, ke SMA, sampai kuliah, sampai tua masih terbawa. Nah, jadi tugas kita juga untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Mereka udah punya nilai-nilai yang tadi kita bahas di dalam dirinya, makanya ini yang diterapkan. Itu yang mendasari dia untuk melakukan suatu hal. Tidak hanya murid ya Bapak Ibu, kita juga. Saya melakukan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Dari nomor 3, walaupun masih ada nyangkut-nyangkut di satu dan dua. Tapi yang kebanyakan yang namanya harus dan dua. Iya benar. Selama ini motivasi perilaku manusia ini masih banyak didominasi di satu dan dua. Dari ekstrinsik ya Bu ya. Makanya tadi di sini kita sama-sama belajar ya Bu ya. Sama-sama belajar, sama-sama saya mengajak ini bahasanya ya Bu ya. Sama-sama, ayolah kita sama-sama mulai menerapkan, mulai dari diri aja dulu gitu. Ketika kita sudah mulai dari diri, ketika kita sudah memiliki yang ketiga ini, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa mengajak orang lain gitu. Saya belum di sini sebetulnya, makanya saya sama-sama belajar, masih belajar, dan sama-sama mengajak kawan-kawan yang lain untuk belajar juga gitu. Maksudnya yang belajar jangan saya aja gitu. Karena kalau kita sama-sama belajar, insya Allah mudah-mudahan nanti perubahannya cepat gitu. Karena nanti kalau saya aja yang belajar, cuma saya yang berubah, nanti nggak terasa, nggak nampak dampaknya di sekolah gitu. Tapi kalau kita sama-sama belajar, sama-sama berubah, insya Allah mudah-mudahan dampaknya nampak di sekolah kita. Bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Ini tadi Bu. Ketika kita melakukan ketika murid melakukan suatu kesalahan, ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti yang tadi Bapak Ibu. Kalau peraturan tadi ada hukuman, disertai dengan hukuman, kesepakatan kelas disertai dengan konsekuensi. Nah, keyakinan kelas itu disertai dengan restitusi. Peraturan kelas disertai dengan hukuman, kesepakatan kelas disertai dengan konsekuensi, dan keyakinan kelas disertai dengan restitusi. Peraturan ini tadi tidak terencana tiba-tiba, misalnya terlambat. Kau terlambat datang, sana kau Bapak bendera. Itu direncanakan nggak dulu? Tidak. Kau dengan PR lari ke lapangan, direncanakan atau tidak Bu? Tidak. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak tahu dia bakal dihukum apa. Itu adalah hukuman bersifat satu arah dari guru, merupakan hukuman fisik atau psikis. Biasanya lebih dominan ke fisik ya. Atau kau nggak ngerjakan PR? Saya masih sering. Iya, ini Rawi masih ini. Ya Bu ya, saya masih sering. Atau kamu nggak ngerjakan PR? Di situ sampai berapa menit ke depan. Itu kan Bu, saya masih sering. Kemudian kesepakatan kelas. Ini disertai dengan konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan.
Salah ini ya saya. Tulisnya di sini kesepakatan. Misalnya piket kebersihan. Kalau ada misalnya ada yang buang sampah di kelas, konsekuensinya apa? Harus nyapu sampai pulang sekolah, nanti pulang sekolah harus nyapu gitu ya misalnya. Yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Misalnya seperti itu. Ada yang lain. Misalnya anak melakukan suatu hal yang menyimpang atau perilaku yang masalah, maka ada konsekuensi kesepakatan antara guru dan murid yang harus dilakukan gitu. Itu sifat konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Murid tidak nyaman karena kalau dia melakukan suatu kesalahan, oh aku nanti kalau mengerjakan PR, aku harus ini sama guru. Kalau aku nggak bikin nanti aku harus nyapu sampai pulang. Itu kan Bu. Ada murid yang tidak nyaman dengan itu. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini untuk lanjutan ketika kita mau keyakinan kelas tapi ada anak yang melanggar, maka kita melakukan restitusi. Gitu ya. Kalau hukumannya tadi bersifat fisik, tentu saja anak tidak nyaman ya. Konsekuensi ini tadi anak tetap tidak nyaman, tapi di restitusi ini kalau anak melakukan kesalahan, kita membuat dia nyaman. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di restitusi ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita buat dia sadar dengan kesalahannya dan dia memperbaiki masalahnya. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kolaboratif itu kolaborasi antara guru yang menanganinya dan murid yang bermasalah untuk mencari solusi. Jadi dari komunikasi antara guru dan murid itu bisa mencari solusi. Solusinya dari mana? Dari nilai-nilai yang disepakati dan dari keyakinan kelas tadi. Apa nilai yang disepakati tadi? Itu gitu. Kita lanjut ya Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita akan melakukan segala sesuatu agar kebutuhan kita tercukupi, gitu ya. Menurut Dian Gosen, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Sepakat ya Bu ya? Semua butuh makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Siapa sih yang nggak butuh ini? Dasar ini ya Bu ya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, seperti diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok ini juga penting. Seperti kalau di kelas, anak-anak itu perlu pengakuan, perlu kasih sayang dari kawan-kawannya, perlu teman, butuh teman. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita diakui nggak sih Bu di sini sebagai guru? Diakui ya Bu. Kalau kita nggak diakui, perasaannya bagaimana sih Bu? Makanya ini menjadi suatu kebutuhan ini ya, kebutuhan dasar manusia ini. Risi ya Bu ya. Rasa tidak nyaman, risih, dan segala macam lainnya. Malu, minder, ya segala macam yang tidak enak kita rasakan di sini gitu ya. Kalau kita tidak diakui. Kemudian kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini juga kebutuhan. Kita juga ada di sini kebebasan. Tidak ada manusia yang ingin dikekang. Sepertinya saya sepakat. Mungkin ibu-ibu juga sepakat ya. Kita di sini. Ya. Ini kasih kebebasan. Buat itu paling berat.
Gini Bu, ada peraturan. Di suatu tempat ada peraturan. Kita diberi seperti di sekolah, kita diberi kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran dengan gaya mengajar kita. Kebebasan berpendapat, kebebasan yang ada, tapi kan ada peraturan-peraturannya seperti pakaian kita kan tidak bebas kan. Jadi bebas tapi mengikuti peraturan. iya, bebas tapi mengikuti peraturan. Nah, ini bukan hanya ini untuk seluruh manusia, termasuk dari sekolah itu. Yang pertama kita sendiri dan juga murid. Ini bukan kita aja yang butuh, murid juga butuh ini. Murid ini kebebasan ini, murid Kita juga murid tak bebaskan. sesuai peraturan Bu. Karena seperti ini, ada sedikit yang saya kutip ini. Di pembelajaran Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka ada kebebasan juga. Murid bebas diberi kebebasan untuk memilih gaya belajarnya, bahan ajarnya, seperti itu. Misalnya kita kasih suatu materi pelajaran, misalnya di kelas 6 adalah klasifikasi molekul yang berdasarkan makanan yang itu benar. Nah, ya gitu. Jadi murid itu dibebaskan mencari informasi tentang karnivora, herbivora, omnivora itu bisa dari buku, bisa dari artikel, bisa dari internet. Nah, murid itu diberi kebebasan. Itu salah satu yang dilakukan di kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusiasme. Ini kita juga. Kita kan sih bebas tertawa ya Bu ya. Bebas ya Bu ya. Bebas. Jadi sebenarnya kemarin waktu kami diskusi ada yang menyampaikan gini kan, Pak, ini kan yang harus kita cukupkan kepada murid 5 kebutuhan dasar ini, begitu kan Bu. Jadi Pak, kalau kami yang salah satu dari 5 ini belum mencukupi, tidak memiliki, siapa Pak yang mencukupi kami gitu. Jadi Rio ketawa aja semua kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai guru ya kita berusaha, karena kita sudah dewasa, kita berusaha dengan kemampuan kita untuk mencukupi semua kebutuhan dasar ini. Karena anak-anak di sekolah kita yang masih kecil masih butuh bimbingan, makanya kita harus berusaha untuk mencukupi yang 5 ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk studi kasus, kita speaking yang ringan dulu ya, Bu ya. Speaking yang ringan, berdiri aja di tempat. Kita pakai suara yang ringan aja ya. Untuk fokus saja itu ya. Saya punya 3 jari. Kalau yang di atas ini saya aja. Kalau kita sebutkan kita itu yang di atas ini, makanya sebutkan nama Joni gitu ya. Berarti Joni. sama-sama Bu. Joni. Iya terus. Joni. Oke, kalau yang di bawah ini, gitu. Gitu aja. Jadi ya, coba ya. Joni. Selalu saya tangannya berarti. Oke ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, bisa ya Bu ya. Kita coba.
dasar manusia tadi ya Bu ya. Yang pertama satu Bu. Ibu Dewi, guru wali kelas 6. Ibu Salimah, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Indi. Oh, kita ganti Putra ya Bu ya. Putra. Beberapa anak telah mengeluhkan Putra yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Dengan paksa ya Bu ya. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Salimah, apa yang akan Anda lakukan? Kalau Bapak Ibu berada di posisi Ibu Salimah, apa yang dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Putra melakukan itu? Tidak membawa bekal makanan. Paham soalnya Ibu ya? Paham kasusnya ya? Menurut Anda, apa yang Anda lakukan? Membagi. Kasih bontot tidak gitu. Kalau kata Bu Doa, Dibagi. berbagi. Ngasih bontot kita ya Bu ya? Betul sekali. Ada yang lain? Sebelum hari ini memberikan membawa makanannya sendiri. Oke, untuk hari selanjutnya harus membawa bekal sendiri. Yang lain Bu, ada lagi yang lain? Menyarankan sama dengan menasehati. Oke. Menurut Anda kira-kira apa alasan Putra untuk melakukan itu? Lapar. Tidak sarapan dari rumah. Lagi Bu. Memang bandel aja. Tadi lapar, nggak sarapan, bandel. Baru tidak sempat, tidak bawa bekal. Lagi Bu. Tidak dikasih uang jajan. Lambungnya besar. Tidak dikasih uang jajan. Udah sarapan berarti masih lapar ya Pak Putra ya? Apa tadi Bu? Tidak dikasih uang jajan. Oh, tidak dikasih uang jajan. Terlambat kamu tidak sempat membeli bontot. Tidak ini punya biar terlambat banget nggak sempat bawa bekal. Di sana butuh perhatian, cari perhatian. Ada yang lain Bu? Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi Bu, kira-kira Dia butuh kasih sayang. berarti yang kita kaitkan dengan ini tadi Bu, ini. Kalau kita kaitkan dengan ini, Enggak Pak, mau bertahan hidup dia. oke, yang mana Bu? Udah sarapan dia kok. Menurut Bu Nur nomor 1 dan 2, yaitu bertahan hidup dan kasih sayang. Saya nomor 2. Kasih sayang dan Oh, Ibu Adi nomor 1 aja. Yang lain Bu? Dia butuh kasih sayang. Dia diperhatikan. Oh iya, yang kedua kasih sayang. Oh iya, Bu. Oke, baik sekali. Antusias sekali. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. luar biasa. SD 27 maju 4. Semangat, udah jam makan siang ya. Udah kurang ya. SD 27 maju 4. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas. Kita coba aja. Ini. Studi kasus 1. Alasan Andi yang ke-1 nya biar tadi kita tulis. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy Putra ini ya adalah kebutuhan bertahan hidup. Nomor 1 ya Bu ya. Ada tadi yang ingin jawab ya Bu? Tetapi kita semua Ibu. Kita lanjut Bu. Studi kasusnya. Alasan Andi yang kedua. Ini masih ada alasan Andi yang kedua. Itu tadi kalau alasannya yang nomor 1. Sekarang alasannya yang nomor 2. Karena dia merasa senang temannya dari memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Putra adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi si Putra tadi butuh kasih sayang dan perhatian. Oke. Ada tadi yang jawab ya? Oke, kita lanjut ya Bu ya. Alasan Andi yang jika alasan Andi yang nomor 3 ya Bu ya. Putra. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Putra sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Pernah coba yang
nggak Bu? Ada ya bukan. Oh yang itu ya? Oh iya. Iya betul ya? Iya. Pas ya Bu ya? Iya. Pas nikah. Iya, jadi dia butuh kekuasaan, makanya dirinya itu mengganggu temannya gitu. Iya. Karena temannya ketika diganggu, kawannya jadi takut, dia senang gitu jadinya. Jadi dia yang oh aku berkuasa, aku yang kuat, aku yang besar, kayak gitu ya Bu ya. Oke, itu jika kita tanya alasan si putra itu yang nomor 3. Selanjutnya dulu. Jika alasan putra ini yang nomor 4. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka putra sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Misalnya putra itu tiap hari dibawain botok lauknya telur goreng. Kita aja ya, kita aja ya. Nanti satu hari sayurnya satu aja kadang ada yang bosan ya Bu ya. Iya kan Bu ya. Misalnya pagi nyayur kangkung sampai siang sampai malam. Siang kangkung Oh iya begini. Kita kan ada rasa bosan gitu. Mungkin ada sebagian mungkin enggak gitu ya. Karena kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Jadi dia butuh yang kebebasan untuk memilih lauk. Tapi kebebasan memilih lauk makanan itu didapatkan dari kawan-kawannya. Nah ini jika alasan nanti yang nomor 5, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti putra sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Berarti dianya itu kayak nggak punya ada ya dia merasa senang jika kawannya susah. Atau dia nggak punya kawan untuk senang-senang. Iya, gitu. karena punya kawan seneng-seneng tadi. Iya, Karena karena mengganti iya, kawannya. mungkin di sekolahnya, di rumahnya dia nggak punya bestie gitu ya. Biasanya kan bestie itu kan walaupun cuma 2 orang kan bisa aja kan tahu gitu ya kan dia. Mungkin dia nggak memiliki ini, makanya dia butuh kesenangan gitu. Tapi ya jadi ketika anak tidak tercukupi kebutuhan dasar salah satu dari ini, maka anak bisa membuat masalah. Maka itu ya. Jika anak kebutuhan dasarnya ini semua tercukupi, semua kebutuhan dasarnya ini tercukupi, insya Allah mudah-mudahan anak itu berperilaku dengan baik, karena kebutuhan dasarnya ini semua tercukupi. Kebutuhan bertahan hidup tercukupi, dia mendapatkan kasih sayang, dia mendapatkan penguasaan, dia mendapatkan kebebasan dan kesenangan. Ya anak itu mengapa semua sudah tercukupi, nggak ada hal negatifnya gitu. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. 5 posisi kontrol guru. Ini Bu, ini kita yang dibahas sekarang. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah posisi guru sebagai penghukum, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Paham nggak Bu ini? Paham ya Bu? Maksudnya dari penghukum, pembuat rasa bersalah,